Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Angga Nugraha SEMM AWP QWP RTA CLMA sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Politeknik Piksiput Serang. Baik. Nah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan keuangan PT Amelia Merchandise. Langsung saja, apa itu laporan keuangan dan bagaimana cara membuat dan contoh laporan keuangan khususnya untuk perusahaan PT. Baik, di sini saya akan membahas yaitu perusahaan yang berkembang dengan pesat pasti tahu tentang bagaimana cara mengelola sebuah bisnis dan tempat pengembangan potensi perusahaan sehingga bisa memaksimalkan kualitas perusahaan. Dan pengelolaan bisnis dalam perusahaan mencakup pengelolaan keuangan, pengelolaan produksi, modal, produk, hingga pemasaran. Setiap faktor saling berhubungan untuk kemajuan perusahaan. Nah, di sini juga ada pengertian laporan keuangan PT, yaitu laporan keuangan adalah salah satu sumber informasi serta media penting yang digunakan oleh para pengelola perusahaan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dan laporan keuangan ini bisa di akhir tahun atau tiap 6 bulan atau bahkan setiap 3 bulan, tergantung dengan jenis perusahaannya. Terus, laporan keuangan memiliki berbagai macam definisi yang berbeda dari para ahli, tetapi pada dasarnya laporan ini memiliki isi yang hampir sama di setiap perusahaan. Dan sebagai pemilik usaha, mengatur dan mengelola semua faktor tersebut tentunya harus dikuasai dengan handal. Nah, isi dari laporan itu tergantung dari jenis laporan yang dibuat. Ada beberapa jenis laporan keuangan yang setiap akhir periode akuntansi dibuat oleh perusahaan. Yang pertama itu laporan neraca. Pengertian dari neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan dari laporan neraca tersebut adalah menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, biasanya pada waktu di mana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Nah, yang pertama itu ada laporan neraca. Laporan neraca dari PT Amelia Merchandise, yaitu laporan neraca. Jadi di awal itu ada akun pada tanggal 31 Januari 2018. Jadi pertama pemasukan itu ada aset, terus ada aset lancar, dan digabung juga dengan kewajiban lancar dari perusahaan tersebut, dan digabung sama akuitas perusahaan tersebut. Setelah itu dari aset sampai aset, kewajiban, dan akuitas itu nanti dijumlah menjadi satu. Di sini juga ada laporan laba rugi. Pengertian dari laporan laba rugi itu adalah laporan sistematis yang berisi tentang penghasilan biaya atau rugi laba yang diperoleh suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Laporan laba rugi juga mencatat kegiatan perusahaan dalam satu periode termasuk di dalamnya aktivitas rutin perusahaan atau operasional perusahaan. Nah, di sini juga ada laporan laba rugi dari PT Amelia Merchandise, yaitu akun pada tanggal 31 Januari 2018. Yang pertama pendapatan usaha itu dijumlah untuk pendapatan usahanya, lalu ditambah dengan harga pokok penjualan dan harga pokok barang dagang. Ada juga biaya usaha dari biaya umum dan administratif.
Setelah itu ada pendapatan lainnya, pendapatan yang di luar dari usaha tersebut, dan biaya lainnya digabung dengan total biaya. Jadi keseluruhannya itu nanti digabung menjadi satu dari pendapatan sampai biaya lainnya. Bisa dilihat dari contoh yang ada di atas. Nah, yang ketiga itu laporan arus kas. Pengertian dari laporan arus kas tersebut bisa digunakan untuk menganalisis dan memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Laporan kas juga bertujuan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas. Di dalam laporan arus kas disajikan informasi mengenai efek penggunaan kas perusahaan dari kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Di sini juga ada contoh dari laporan perusahaan ekuitas. Laporan perubahan modal adalah laporan pelengkap. Pada dasarnya, suatu perusahaan cukup memiliki 3 laporan sebelum, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan perusahaan ekuitas merupakan laporan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Ya baik, kesimpulan dari materi tersebut yaitu catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Jenis-jenis laporan keuangan PT di atas memiliki isi yang berbeda-beda, tetapi yang paling penting dimiliki oleh setiap perusahaan adalah laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam periode tertentu dan juga perubahan-perubahan yang menjadi terhadap aktiva dan modal perusahaan. Dan perusahaan tidak bisa melewatkan setiap detail transaksi saat membuat laporan keuangan, karena laporan keuangan adalah dokumen penting perusahaan, maka harus sangat teliti dalam setiap pencatatan transaksinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.